Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Nah, sekarang kita akan membahas soal KSN tingkat nasional tahun 2019 yang bagian biologinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya kita mulai dengan doa, ya. Marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Sekarang Ibu akan sharingnya ya. Nah, sekarang kita lihat soal Olimpiade IPA SMP tahun 2019 tingkat nasional. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, yang pertama, kesimpulan dari percobaan yang menyatakan bahwa larva bukan berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari lalat yang hinggap di daging. Ini merupakan kesimpulan dari Francisco Redi. Oke? Bagaimana? Setuju? Iya. Francisco Redi. Ya. Nomor 2, silakan baca dulu, Owen. Cara pengelompokan organisme dengan memperhatikan adanya hubungan kekerabatan di antara organisme tersebut termasuk ke dalam B, klasifikasi. Ya, betul juga. Betul sekali, klasifikasi. Ya, khususnya di filogeni. Nomor 3, Adrian. Belum muncul, Bu, screen sharing-nya tempat aku. Evolusi jerapah yang berleher panjang disebabkan karena. Nah, ini adalah seleksi alam. Ya. Nomor 4, Gavin silakan. Terbentuknya impuls saraf pada akson saraf karena adanya perubahan potensial membran melalui proses yang Na+ ke dalam sel, K+ keluar sel. ya, Bu. Oke? Keluar sel, Oke. ya. Ya. Nomor 5, perhatikan gambar diagramatis. A itu korteks, B itu medula. Maka yang pernyataan yang benar, kalau di korteks ya filtrasi, sedangkan di medula itu paling banyak reabsorpsi air ya di medula. Ya. Bagaimana menurut kalian? Setuju? Ya? Oke, berikutnya nomor 6. Silakan baca. Adrian. Belum muncul, Bu. Belum muncul. Owen, silakan baca, Owen. Dari Langsung pemeriksaan darah berdasarkan soal data aja langsung. Berdasarkan data di atas. berdasarkan data di atas, pasien tersebut didiagnosis menderita Didiagnosis menderita. Ya, dia berarti kekurangan HB ya, kekurangan HB. Persentasenya itu masih kecil, berarti anemia ya, anemia. Yang lainnya sudah lengkap, tapi dia HB-nya kurang, anemia. Berikutnya, nomor 7 langsung pernyataan yang sesuai dengan piramida di atas. Gavin. Pernyataannya sesuai dengan piramida di atas adalah Bagaimana angka kelahiran dengan yang paling ujung? Dia lebih banyak di usia muda, ya. Ya. Ya, di usia muda. Ya kan? Berarti angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan angka kelahiran di sini angka jumlah yang mati lebih banyak. Nah, lebih banyak daripada jumlah yang lahir sehingga
dia semakin ke atas mengerucut gitu ya. Yang membesar itu hanya di remaja, bukan produktif, tapi remaja. Remaja menjelang ke produktif. Jadi bagaimana angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan angka kelahiran. Bagaimana? Owen? Ya, Bu, betul, Bu. Iya, Gapin bagaimana? Ya. Iya. Berikutnya fitohormon untuk diferensiasi. Berarti terbentuknya akar, batang, daun. Untuk diferensiasi. Diferensiasi berarti spesifikasi dari organnya. Berarti antokalin, pilokalin, rijokalin. Semuanya itu adalah fitohormon, ya. Semuanya untuk itu adalah fitohormon. Kalau ke atas itu auksin, ke kanan itu sitokinin, untuk pemasakan itu giberalin, pembesaran giberalin, ya. Nah, tapi di sini kalau traumalin itu untuk luka, nah berarti diferensiasi spesifikasi akar, batang, daun, antokalin, pilokalin, rijokalin. Oke? Bagaimana? Setuju? Gapin? Ya, Ya, setuju. berikutnya nomor 9. Proses transportasi zat pada sel dapat terjadi seperti di bawah ini. Yang satu, perpindahan molekul mengikuti gradien konsentrasi secara langsung dengan bantuan protein pembawa. Nomor 2, perpindahan molekul air dari hipotonis ke hipertonis melalui membran sel. Yang ketiga, perpindahan molekul melawan gradien melalui bantuan protein pembawa. Nah, mekanisme yang sesuai dengan urutan di atas adalah, nah itu di situ difusi terfasilitasi, ada perpindahan secara langsung dengan bantuan protein pembawa, difusi terfasilitasi, lalu perpindahan molekul air dari hipotonis ke hipertonis melalui membran sel, hipotonis ke hipertonis itu osmosis itu adalah difusi air. Osmosis itu adalah difusi air. Lalu yang ketiga itu adalah transport aktif. Yang ketiga transport aktif. Yang pertama itu adalah difusi terfasilitasi. Mengikuti gradien secara langsung atau dengan bantuan protein pembawa. Jadi yang ketiganya itu adalah transport aktif. Lalu yang keduanya, perpindahan molekul air, itu adalah osmosis, itu adalah difusi air. Jadi perpindahan molekul air, ya itu difusi air, osmosis, ya. Lalu perpindahan molekul secara langsung dengan bantuan protein pembawa adalah difusi terfasilitasi. Maka jawabannya adalah A, ya. Ya, jadi osmosis itu adalah difusi air. Bagaimana? Owen, setuju? Setuju, Bu. Gavin, bagaimana Gavin? Setuju, Bu. Iya. Adrian? Setuju, Bu. Berikutnya nomor 10, Gavin silakan. Ciri khas suatu mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai model untuk penelitian bioteknologi adalah pertumbuhan cepat dan non-patogen. Oke? Ya, pertumbuhan cepat dan non-patogen. Escherichia coli, ya enggak? Urutan peristiwa yang terjadi pada tahap transkripsi adalah, ya, transkripsi. Transkripsi adalah elongasi, inisiasi, terminasi. Ya, inisiasi dulu. Inisiasi, elongasi, terminasi. Oke? Inisiasi, elongasi, terminasi. Jadi B. Berikutnya 12. Jika genotipe suatu tanaman, maka kalian lihat yang besar kecilnya. Maka jumlah gamet lalu kalian pangkatkan 2. Besar kecilnya ada berapa? A besar A kecil, C besar kecil, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4.
4/2. Berarti jumlah gametnya ada berapa di situ jumlah gametnya? 1, 2, 3, 4. Itu ada 4/2. Berarti jumlah gametnya itu ada jumlah gamet ada 16 ya. Jumlah gamet ada 16. Lalu fenotipenya di situ ada berapa sifat? Sifat bedanya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. Ada 4 sifat beda. Ada 4 sifat beda kan? Ya. Berarti banyaknya fenotip. Berarti kita ini kan kita maka 16 dan 16. Jadi banyaknya fenotip itu kalian bisa pakai segitiga yang Pascal itu 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 ya. Berarti ada 16 jumlah fenotip dan 16 gamet. Nomor 13. Berikut ini merupakan struktur dan bagian sel. Ada dinding sel sampai retikulum. Struktur yang ditemukan pada ekariotik. Ekariotik merupakan sel yang memiliki membran inti sel. Ekariotik. Dinding sel tidak selalu ya. Membran sel iya, ribosom iya, nukleus iya, retikulum iya. Berarti B, C, D, B, C, D, dan F. Maka jawabannya adalah C. Bagaimana? Ya, kita lanjutkan lagi berikutnya 14. Pada filum porifera, hewan berpori, tingkatan organisasi kehidupan yang tidak ditemukan adalah dia belum memiliki organ, belum memiliki sistem organ yang belum ditemukan. Sel sudah ada, ya. Lalu dia kan diploblastik, berarti sudah ada 2 lapisan tubuh, berarti sudah ada jaringan. Jadi belum ada organ, sistem organ. Kalau individu ada, berarti C. Bagaimana menurut Gavin? Siap, setuju. Iya, kalau individu sudah ada dia, ya. Berikutnya. Dalam suatu kasus kriminal, seorang ditemukan tewas. Dalam kasus tersebut, polisi forensik akan dapat mengungkap pelaku pembunuhan dengan mengambil dan mengamankan sampel berupa apakah DNA korban, apakah darah korban, rambut korban, darah pada kuku korban. Di sini untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan. Pelakunya berarti darah pada kuku korban. Ya, bisa jadi darah pelaku juga ada di situ, ya. Jadi pelaku mengungkap pelaku pembunuhan, pelakunya. Berarti ambil darah pada kuku korban. Karena ada kemungkinan pada darah kuku korban itu juga ya ada darah pelakunya. Tuh kalau dia melawan kan jadinya ada yang luka juga. Nah, bagaimana menurut kalian, Owen? Setuju, Bu. Iya. Nah, kita sampai sini dulu untuk fisikanya pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, kita sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa. Semoga seleksi KSN-nya lancar. Besok simulasi ya, jangan lupa. Ya, kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Semoga KSN kita tetap berjaya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, jangan lupa tetap semangat.
meskipun masa pandemik. Selamat pagi semuanya. Oke, Bu. Iya. Ibu, dan terima kasih. Terima Iya. kasih.